Allah senantiasa merahmati kita, mengasihani kita, melindungi kita, memberkahi kita, menjagakan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang merasa bahagia dan tenang serta tenteram jika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu merindukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang senantiasa menggiring kita agar kita dapat menempuh jalannya para salihin, hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di tahun baru 2022 Masihi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pergantian waktu, saat, dan kapanpun juga, agar kita termasuk orang yang dijadikan Allah lebih baik daripada sebelumnya dalam ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membacakan sedikit kalam-kalam hikmah dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari beberapa kalam hikmah yang diambil dari perkataan Sayyidi Ibrahim bin Adham qaddasallahu sirrah, yang jika kita baca dia di manaqib beliau, dalam biografi beliau, yang dapat kita ambil bahwa beliau adalah merasa sengsara, padahal kita tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah bekal takwa yang nanti menjadi balasan di negeri akhirat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah, semoga kita dimampukan untuk menghadapi segala persoalan, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan tidak ada yang menggoyahkan kita, melainkan kita senantiasa ingin dekat dengan Allah, sebab ketenangan kita hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita gelisahkan sesungguhnya, melainkan yang mestinya kita khawatirkan itu adalah apakah kita termasuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itulah yang senantiasa kita wajib mengusahakannya dengan berbagai cara yang ditempuh. Termasuklah kita bergabung di dalam jamaah kita ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah agar berada di jalan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala keluh kesah kita hanya kepada Allah kita sampaikan, sehingga ketenangan kita dapatkan. Karena tidak ada ketenangan dan kebahagiaan sesungguhnya, melainkan ketenangan dan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, termasuk hal-hal yang secara zahir berupa kemewahan atau kesenangan, ataupun sebaliknya, mari semuanya niatkan agar kita diampunkan Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah, dan semuanya menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah, meskipun dengan kelemahan dan kealpaan kita dan kelalaian kita, termasuk alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena kita tahu tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah fasilitas kita. Kita berusaha mendapatkannya, namun semoga ditolong Allah hanya sebatas tangan kita saja, bukan di dalam hati kita. Karena hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diantara yang dilakukan oleh para aulia Allah, termasuk Sayyidina Ibrahim bin Adham qaddasallahu sirrah. Dalam sebuah perkataannya,
beliau berkata, aqrabuz zuhadi min Allah azza wa jalla ashadduhum khawfa. Orang-orang zuhud yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling takut dengan Allah. Zuhud ini nanti oleh beliau juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu innama zuhudu az-zahidun fid dunya. Ada keterangan dari perkataan beliau bahwa yang dimaksud dengan zuhdu itu faraghul qalbi minad dunya, kosongnya hati daripada dunia. Walaysa faraghul yadi minad dunya, bukan yang dimaksud tangan kita harus kosong dari dunia, tapi hati kita harus kosong daripada mencintai dunia, yang oleh para ulama disebut dengan tarku hubbid dunya, meninggalkan mencintai dunia. Itulah orang yang khusyuk, orang yang zuhud yang dimaksud, yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita Syekh Muhammad Bakhir dalam sebuah kajian menyampaikan tingkatan khauf yang tertinggi adalah khauf min Allah, takut dari Allah. Jadi ada tingkatan yang paling sederhana, takut dari azab Allah, takut siksa kubur, takut masuk neraka. Tetapi takut yang sesungguhnya adalah al-khawfu min Allah, takut karena kewibawaan Allah, kehebatan Allah, kegagahan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahabbuz zuhadi ilallah, orang zuhud yang paling dicintai Allah, ahsanahum lahu amalah, orang yang paling baik amalannya. Ayyuhum ahsanu amalah, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Amalan-amalan inilah yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami, perlu kita dapatkan rahasianya daripada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh guru-guru kita. Amalan-amalan zahir, apalagi amalan-amalan batin. Mungkin amalan zahir bisa nampak, amalan batin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan yang paling terbaik adalah orang yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pelajari bagaimana beramal yang baik, mulai dari adab-adabnya. Kita beramal soleh, bersedekah misalnya, berpahala besar, tapi adab-adabnya juga kita ketahui, kita pelajari bahwa sedekah yang paling baik itu yang ikhlas, yang tidak ada riya, yang tidak ada pamer, cara menyampaikannya pun sopan, bagus, tidak menyinggung perasaan orang yang menerima. Itu termasuk hal-hal yang perlu kita pelajari. Amal-amal kita yang wajib-wajib kita pelajari, fikihnya bagaimana, tasawufnya bagaimana, sehingga amal-amal itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah hal-hal yang terkait dengan apapun yang bentuknya amal-amal soleh, kita pelajari bagaimana yang terbaik, cara melakukannya, cara mempersembahkannya, sehingga benar-benar diterima Allah. Dan orang zuhud yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik amalannya. Wa afdalu zuhadi 'inda Allah a'zamuhum fima 'indahu raghbah. Seabdal-abdal orang zuhud di sisi Allah adalah orang yang paling a'zamuhum fima 'indahu raghbah, yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya menginginkan apa yang di sisi Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling diinginkan oleh orang-orang yang paling mulia, yang paling afdal
zuhudnya di sisi Allah. Wa akramuz zuhadi alaihi, orang zuhud yang paling mulia di sisi Allah, atqahum lahu, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan parameternya adalah keridhaan Allah, melakukannya karena Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pun dengan ilmu kita dapat mempelajarinya agar kita tahu bagaimana yang maksud bertakwa yang sesungguhnya, yaitu yang hanya mengutamakan Allah, mengerjakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh jiwa raganya. Dalam ibadahnya diiringi dengan takut, dengan harap, dengan yakin, dengan malu. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang zuhud. Wa atammu zuhadi zuhda askhahum nafsah, orang yang paling zuhud, yang paling sempurna kezuhudannya adalah orang yang berjiwa dermawan atau yang paling dermawan, yang suka menolong, yang suka membahagiakan, yang suka memberi tanpa pamrih, tanpa riya, karena berdasarkan kasih sayang, penghormatan, dan keikhlasan. Wa aslamuhum sadra, orang yang hatinya paling baik atau paling bersih. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada sombong. Wa akmaluz zuhadi zuhdan aktsaruhum yaqina, dan orang zuhud yang paling sempurna di sisi Allah kezuhudannya adalah orang yang paling yakin. Nah, ini semuanya melalui ilmu tasawuf. Lalu dalam praktiknya melalui tariqat, kita dibimbing untuk dapat melakukan dan mencapai makam zuhud yang dimaksud. Bagaimana kita menjadi orang yang paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, dan hamba Allah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita berkumpul bersama, kita berzikir, kita mengaji, kita menempuh jalan tariqah ini dengan penuh adab. Di situ kita harus mempelajari kekurangan-kekurangan kita. Sudahkah kita bersungguh-sungguh ingin ikut di jalan ini? Apakah kita masih sambil-sambilan ataupun kena-kenaan bahasa kitanya? Kapan ndak ayo, kapan tanda sudah. Apakah itu tidak bertentangan dengan adab? Itu kita mesti pelajari dan mesti kita sadari, karena semuanya saling terkait agar kita benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keridhaan Allah akan ada kaitan-kaitannya, termasuklah ridha Rasulullah, termasuklah kalau kita di rumah tangga ridha orang tua, termasuklah ridha guru, ridha orang-orang soleh, ridha masyarakat, ridha orang ramai kepada kita. Itu menjadi ukuran yang ada saling keterkaitan. Disitulah kita perbaiki semuanya, perbaiki dengan Allah, dengan makhluk. Kita belajar agar betul-betul nanti dapat dicatat di sisi Allah sebagai orang yang zuhud yang sesungguhnya, yang maknanya adalah yang di jiwanya hanya mengutamakan Allah, hanya mencintai Allah melebihi dari segala-galanya, dan melakukan sesuatu ukurannya adalah untuk ridha Allah, dan melakukan apa saja yang membuat Allah ridha. Ini banyak kaitannya, banyak sekali kaitannya. Disitulah kita mengaji supaya kita tahu mana-mana saja yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada juga kaitannya dengan makhluk. Di situ kita pelajari agar kita benar-benar menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampai kepada tahap yang paling tertinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan ridha lagi diridhai. Ini yang paling tinggi. Kita ridha dengan Allah, Allah ridha dengan kita. Itu yang paling tinggi. Cuman nak dapat Allah ridha dengan kita itu banyak kaitannya. Disitulah kita perlu untuk belajar, memperbaiki diri, terus berusaha semakin lebih baik, tidak lagi melakukan minimal mengurangi hal-hal yang mengurangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berusaha memperbaiki. Dan jangan mengukur orang lain, kita ukur diri kita sendiri. Jangan pernah punya prinsip membandingkan dengan orang lain, apalagi yang sifatnya nanti mendatangkan kritik. Misalnya guru tuh pandai bilang dia tidak. Itu kan kaitannya dengan Allah. Guru tuh cuma menyampaikan, kalau dia tidak melakukannya, dia dengan Allah hubungannya. Yang penting kita yang memperbaiki diri kita sendiri. Karena kita di hadapan Allah, kita bertanggung jawab. Itu yang paling utama. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang pandai mengetahui kelemahan dirinya lalu memperbaiki dan menyadari apa saja yang menjadi kekurangan diri lalu memperbaikinya. Jangan nyalahkan orang lain, lebih baik kita menyalahkan diri kita agar dapat kita memperbaikinya. Bihurmatil habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang kita lakukan ini menjadi penyebab ampunan dosa bagi kita semua, bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita,